Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat IPA semua. Di sini kita akan mempelajari mengenai sistem organisasi kehidupan, di mana pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah TIK untuk pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ibu Firda Az-Zahra, SPD MSI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Recha Fadli dengan NIM 21231026 dari sesi 0083. Pernahkah teman-teman penasaran apa yang ada dalam tubuh kita? Di SD, kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah yang terdiri dari beberapa organ, salah satunya jantung. Jika diperbesar, organ jantung terdiri dari berbagai macam jaringan, salah satunya jaringan otot jantung. Jika diperbesar lagi, jaringan otot tersusun atas sel-sel yang bentuknya sama. Nah, kesimpulannya di dalam tubuh kita ada suatu sistem organisasi kehidupan yang dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, membran sel, di mana berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur pertukaran zat yang masuk dan keluar dari sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel, contohnya sel hewan yang memiliki membran inti sehingga disebut dengan sel eukariotik. Kalau sel bakteri yang tidak memiliki membran inti disebut dengan sel prokariotik. Nah, bagian sel yang ketiga disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di antara inti dan membran sel. Cairan sitoplasma mengandung nutrien, ion-ion garam, dan molekul organik, di mana di dalam sitoplasma juga ada berbagai organel. Sel pada hewan dan tumbuhan ternyata ada bedanya loh. Organel yang hanya pada sel hewan adalah lisosom dan sentrosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna sel-sel yang rusak, sedangkan sentrosom berfungsi untuk proses pembelahan sel. Kalau organel yang hanya ada pada sel tumbuhan adalah plastida dan dinding sel, di mana plastida berfungsi untuk berfotosintesis, sedangkan dinding sel berfungsi untuk memberikan dan mempertahankan bentuk sel, di mana kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan pada hewan dan manusia terdiri dari 4 jenis, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada tumbuhan juga terdiri dari 4 jenis, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kumpulan jaringan yang berbeda yang membentuk satu kesatuan untuk menjalankan fungsi tertentu disebut dengan organ. Organ pada hewan dan manusia hampir sama, misalnya otak, jantung, hati, atau paru-paru. Sedangkan organ pada tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu disebut dengan sistem organ. Kita ambil contoh sistem organ pada manusia, yaitu sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap makanan yang terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Sistem pernafasan berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terdiri dari hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Lalu ada sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, gabungan dari keseluruhan sistem organ akan membentuk individu tunggal yang utuh, yang disebut dengan organisme. Contohnya, seorang manusia, seekor rusa, burung, dan pohon. Dengan mempelajari sistem organisasi kehidupan, kita jadi paham kalau ternyata tubuh kita tersusun dari banyak sel yang berukuran kecil. Nah, itulah
Kesimpulan dari materi struktur dan organisasi kehidupan makhluk hidup pada modul ini semoga mendapat manfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.